Sini bos. Yuk. Yuk di sini. Tinggal di mana? Di Lampung. Oke. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya sementara untuk hari ini belajar tani, Pak. Apa? Belajar tani. Belajar Untuk bertani. setengah bulan ini. Nanam apa? Nanam kangkung sama kacang tanah. Oh iya, tanahnya berapa luas? Di belakang. Ini baru sedikit, Pak. Paling sekitar 1,5 rantai lah. Karena baru belajar kita. Tanahnya milik siapa? Milik ibu saya, cuman saya ngelola. Pengen pisang kayak gini gak? Mau direbus nih. Mau. Potong kecil-kecil ya. Coba cerita Pak, gimana ceritanya bisa sampai sini? Ya alhamdulillah Pak. Waktu setahun yang lalu saya pergi. Tinggalin istri, pulang 4 bulan. Saya pulang, istri saya ngasih tahu saya. Nah terus ini bilang gitu Pak ya. Dari Pak RDI, Pak Haji Suhanto, ibu saya, istri saya terus ikut Pak Mail ke sini. Terus saya dukung aja. Saya ngikut jalanin karena belum izin sama Pak Haji. Tetap saya ikutin Pak. Alhamdulillah sampai dengan sekarang walaupun nggak sempurna lah, belum sempurna. Itu alhamdulillah. Terus kemarin kami maksain ke sini pas ada di kolam renang Cisau itu jam 10 malam kami sampai sana karena sampai kolam renang. Iya, tidur di sana. Saya tidur di kolam renang? Enggak, di emperannya Pak. Itu alhamdulillah terus selesai sana saya langsung ikut ke sini. Ya alhamdulillah bisa bertemu Pak Haji sama rekan. Apa yang memotivasi Bapak nonton YouTube saya? Ya kalau yang memotivasi terutama yang memaksa baca Al-Quran yang menuju kebaikan semua itu Pak. Terus dengan keadaan yang saya sekarang alhamdulillah, yang dulunya saya gampang emosi, sekarang alhamdulillah agak reda. Kenapa emosinya diturunin? Kenapa nggak ditambahin aja emosinya? Nanti bengel Pak, nanti darah tinggi nama cepet mati nanti saya Pak. Bapaknya mati, ibunya umur panjang ya. Terus nanti bapak dikubur. Ibu nengok kuburan belum tentu setahun 2 kali ya Bu ya. Setahun sekali paling Pak. Borong ngapain? Jadi nomor 1 bikin takjub Allah. Nanti pasti Allah bikin takjub kita. Amin. Sekarang gimana Allah mau bikin takjub kita, orang kitanya nggak bikin takjub Allah? Apa yang Bapak udah bikin takjub Allah kalau boleh tahu? Apa yang Bapak udah bikin takjub Allah apa contohnya? Yang contohnya Pak ya? Yang saya laksanakan. Yang udah dikerjain yang ada gak? Saya kerjakan walaupun nggak penuh ini Pak ya. Mandi malam, bangun malam. Kadang senyum kadang enggak. Apa? Kadang senyum kadang enggak. Oh ya. Karena saya kadang enggak tidur Pak, langsung mandi malam. Jam 12 tahajud. Terus suasana baca Quran semampunya. Mau maksain ngantuk Pak, belum bisa. Nah itu. Ya dapat 1 juz. Kalian berhenti dulu. Itu. Terus sholat taubat yang maghrib itu 18. Ya. Terus sholat qobliyah. Ya. Ba'da itu. Ya. Itu walaupun belum pun saya lakukan. Ya. Itu. Ya terus kalau sedekah memang seadanya Pak. Ya. Ya. Itu istri saya yang ini. Saya ngikut kesini aja, saya diajak istri kok Pak. Ya. Nebeng ini Pak. Pak. Siap. Kalau setelah Bapak datang ke RDAY, Bapak saya paksain untuk sedekahnya maksa, setuju apa enggak? Kenapa saya maksa? Karena nanti Bapak jangan sampai nyesel pada saat Bapak mati dikubur. Bapak lihat sedekahnya Bapak cuma sedikit di depan mata, cuma sedikit. Akhirnya Bapak minta sama Allah, Allah bangkitkan saya lagi dong dari kubur.
Kenapa? Karena saya mau sedekah. Itu permintaan orang mati. Hanya satu, dia mau sedekah. Kenapa mau sedekah? Karena saya lihat di alam kubur sedekah saya sedikit banget. Sementara kalau sedekahnya besar tuh pahalanya luar biasa. Saya masih ada tabungan Allah. Kira-kira 1 juta tuh masih ada di istri saya. Saya mau paksain buat sedekah. Saya masih ada tabungan 100 ribu tuh di bawah meja. Di bawah tempat tidur. Saya nyumpetin tuh uang masih 200 ribu di kandang ayam. Kata Allah, kemarin kemana aja waktu lo sehat? Kenapa duitnya disimpan di kandang ayam 200 ribu? Kenapa duitnya disimpan di meja 100 ribu? Kenapa duitnya dititipin istrinya 1 juta? Kenapa nggak kamu sedekain? Nggak ada. Kalau lo udah mati nggak ada gue bangkitin lagi. Ya terimalah sedekah lo segitu. Makanya paksain Pak. Saya nih Pak sama teman-teman nih. Tuh Bapak lihat tuh sound system. Baru saya datangin. Sound system. Buat anak yatim. Buat anak yatim. Kalau kita nggak bisa sedekah uang ya sedekah profesi. Nggak bisa uang ya saya suruh sedekah joget. Nggak bisa sedekah uang ya sedekah profesi. Sedekah dangdut. Sedekah menghibur. Nah Bapak kalau punya uang sedekah uang. Kalau Bapak nggak bisa ya Bapak bertani. Niatnya jangan untuk dijual tapi untuk sedekah. Kayak saya juga begitu. Nanam padi, berasnya buat sedekah anak yatim. Miara sapi, dagingnya buat anak yatim. Bikin odong-odongnya buat anak yatim. Pokoknya apa aja buat anak yatim. Apa aja buat sedekah. Nanti kita nyesel seumur, bukan seumur hidup orang kita udah mati. Nyesel sampai akhirat. Dunia hidup hanya untuk senang-senang, untuk bisnis. Bisnis dan bisnis dan bisnis. Kata Allah, goblok. Kok goblok? Bisnis lo diwarisin ke anak cucu lo. Apa anak cucu lo nanti ingat sama lo? Lo lihat tuh pemimpin negeri ini. Mana anaknya yang diwarisin kekuasaan, yang diwarisin harta? Nggak ada yang ingat kakeknya walaupun kakeknya dulu jadi presiden atau jadi menteri. Jadi gimana dong kata Allah? Ya sedekah aja masing-masing. Oh iya deh. Jadi Bapak paksain sedekah. Ibu juga sedekah, ibu sedekah, Bapak sedekah masing-masing. Karena nanti sedekahnya ibu tidak akan melekat di Bapak. Sedekahnya Bapak tidak akan melekat di ibu. Nggak akan. Masing-masing. Bapak sedekah ya buat teman Bapak dikubur. Ibu ya sedekah buat teman ibu dikubur. Jadi sedekahnya maksa. Dan ibu mesti ingat loh. Nanti kalau ibu mati, Bapak tidak akan nengokin di kuburan setahun 2 kali. Nggak mungkin. Paling nengokin kuburan kalau sempet, kalau nggak sempet nggak mungkin. Saya punya teman dan saya lihat sendiri adik dari istri saya udah meninggal, nggak pernah kita nengokin kuburan. Walaupun anaknya saya pelihara di rumah saya, nggak pernah saya nengok, nggak sempet bos. Udah jalannya jauh, masuk ke dalam-dalam, rebeh. Nah gimana coba? Dikirimin doa nggak mungkin. Kita habis sholat buru-buru gelar sajadah langsung aktivitas. Nah maunya saya Bapak sedekah harus maksa. Gimana caranya Bapak sedekah harus maksa. Setiap duit yang Bapak keluarin berbarengan dengan sedekah. Bapak beli rokok, berapa rokoknya? 20 ribu. Bapak tabung buat sedekah 2.000 atau 1.000. Nanti tiap Jumat Bapak keluarin sedekah Jumat barokah. Bapak beli rokok berapa? 20 ribu, simpan 1.000 buat sedekah Jumat. Kalau nggak nyesel Pak seumur hidup. Asli, seumur hidup. Udah mati nggak mungkin hidup. Ibu juga begitu. 2, paksain baca Quran. Harus baca Quran. Karena baca Quran buat temen di kubur, buat penerang. Kita nggak bisa ngandelin anak. Coba ya Bapak lihat anak-anak sekarang. Mana ada yang doain buat bapaknya? Nggak ada.
Apalagi malam Jumat. Mendingan nongkrong di Gultik. Gule Tikungan ya, Blok M. Malam Jumat. Ngapain baca Yasin? Nah, jadi Bapak dan Ibu paksain baca Quran. Paksain baca Quran. Paksain baca Quran. Paksain. Buat temen apa? Buat temen nanti dikubur. Buat penerang di kuburan. Berapa kali sih Pak Haji baca Quran? Sekali. Dari jam 00 sampai matahari terbit. Saya nggak bisa Pak Haji. Paksain. 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 Nanti tanaman Bapak subur. Nanti Bapak rezekinya banyak. Utangnya lunas sendiri. Hanya dengan baca Quran. Setuju. Terus apa lagi bos? Coba cerita. Setelah dengerin semprotan dari saya. Yang ini tadi Pak ya. Nah, Alhamdulillah Pak. Terus saya ini punya pengen kontol. Pengen disabdain Pak Haji lah. Ya. Untuk melaksanakan ilmu RDI. Ya. Satu. Kedua, kan saya dengar di YouTube itu ada air asin Pak. Ya. Saya pengen bisa membuat itu untuk nolong sesama atau nolong diri saya diri dulu, keluarga itu. Terus dengan melakukan ilmunya RDI, pastikan hajat saya bisa kabul Pak. Ya, itu. Kalau Bapak udah bikin air asinan nanti rezekinya banyak banget Pak. Nanti Bapak emang bisa megang rezeki banyak banget? Nggak bisa lah, kewalahan Pak. Bisa bikin air asinan luar biasa nih. Tamunya banyaknya luar biasa. Duitnya banyak banget. Nanti Bapak bisa gak? Nanti Bapak nggak ke sawah, nggak sempat. Ya pasti bisa lah Pak. Orang ini saya kan pertama kata Pak Haji nggak boleh berandai-andai. Jadi saya takut mau ngomong. Apa? Karena saya kalau dengar sama di YouTube itu kan nggak boleh berandai-andai atau berharap. Jadi kadang kalau mau ngomong kalimat apa ya, takut bablasan. Ya. Ya pengennya kan nolong orang gitu Pak ya. Kalau umpamanya sakit, nolong ya itunya. Nanti ya, Bapak capek gak? Tamunya banyak nanti Bapak capek. Nggak apa-apa Pak kalau nggak bisa apa-apa. itu. Ya, oh ya itu udah. kan saya bisa kembali lagi ke sini minta petuah dari Bapak lagi kalau ini Pak. Oh iya. Itu. Nggak apa-apa, nanti diajarin. Nganggur ini Pak, kalau saya tani aja ya. Nggak apa-apa, nanti diajarin ya. Cara bikin air asinan nanti saya bikinin. Bisa ajarin, gampang kok. Pokoknya resikonya nih, ada resikonya. Siap. Kalau Bapak bikin air asinan, duitnya nggak ada serinya. Datang terus, masuk sendiri. Alhamdulillah. Kalau Bapak bikin air asinan, tamunya nggak ketulungan, penuh. Alhamdulillah. Pada datang semua. Begitu resikonya air asinan. Ya. Terus apa lagi? Bapak cerita apa lagi ke Pak Haji Marco. Saya ke toilet bentar. Yuk. Siap. Cerita ke Haji Marco. Pak Haji maaf ini Pak Haji ya. Ya Haji Marco. Enggak apa-apa Pak Haji ya. Iya silakan. Ini ketemu Pak Haji alhamdulillah sudah 2 kali ini di Bandar Lampung saya ketemu. Saya. Iya berjabat tangan alhamdulillah. 3 kali di kolam renang kemarin ya ketemu. Alhamdulillah. Sehat selalu Pak Haji. Amin alhamdulillah. Ini Pak Haji dibantu untuk cara nyentongin uang atau gimana kalau dipaksa sedekah apa tadi Pak. Ini ya insya Allah ya bisa. Kalau kira-kira bisa nggak Pak? Kami ini berdua nunggu katanya tanggal 23 ada anak yatim pulang umroh. Iya betul. Katanya kalau bisa kami pengen nunggu di sini. Oh iya Pak, nanti Bapak bilang ke Pak Haji kalau Bapak mau nunggu anak yatim umroh yang pulang. Jadi sementara ini kan untuk tempat tidurnya aja yang bikin apa? Takutnya penuh ya Pak ya. Karena kalau di depan sana itu cuma 3 hari udah diusir-usir. Kalau untuk makan Bapak bisa makan soto jam sore jam 5-an
jam 9 sampai habis tahajud. Terus kalau Bapak bosan bisa ke kantin sebelah. Itu untuk tanggal 23 ya? Tanggal 23 anak-anak yatimnya memang pulang. Nanti sama Pak Haji dikasih tahu tanggal berapa jam berapanya. Ya, anak yatim kandang B, yatim pulang dari umroh. Bapak ini ingin nunggu anak-anak yatim pulang umroh Pak Haji. Oh iya, Kalau diizinkan Pak. boleh lah. Boleh. Boleh. Pak, hampir nih Pak 100%. Bahkan 1000%. Tamu-tamu RDAY yang nyambut anak yatim pulang umroh di RDAY, di masjid. Hampir 100% hajatnya terkabul. Amin. Tapi mesti ada ritualnya. Kalau dijemput di bandara kan gak ada ritualnya. Mesti ada ritualnya, ada salawatan. Ada ritualnya. Siapa? Ritual apa ya? Kalau skripsi itu ada judul, Iya. ada pendahuluan, ada daftar isi. Baru bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Jadi Bapak mesti ada ritualnya nanti di sini, ikut ritual ya di masjid ya. Iya, iya Pak. Jangan jemput di bandara, jemputnya di sini. Saya nggak setuju jemput di bandara. Saya di sisi sini aja Pak. Kan Ya, pikir di saya kan bandara bisa soalnya kita diusir-usir sama sapam. bisa ikut ini Pak. Saya kan bisa ikut apa Bu? Ke hijab. Ya. Kan alhamdulillah mumpung bisa. Ya, masih jemput anak kesini. yatimnya di masjid RDI aja ya. Boleh Pak ya? Boleh. Siap. Kan saya buka gratis. Iya. Gratis, nggak Lama nunggu kami bayar. di sini Pak ya. Di Iya. masjid ya. Kalau jemput di bandara saya nggak setuju. Siap. Saya dari 2011 berangkatin anak yatim ke RDAY, ke masjid, ke umroh. Dari 2011 Siap. tidak ada satupun tamu RDAY yang ijab di bandara terkabul, nggak ada saya lihat. Semuanya hampir yang pada ijab di masjid karena kurang sakral. Siap. Diusir-usir sapam kurang sakral. Ya besok di sini ya, sama ibu ya. Iya. Alhamdulillah. Sambil ijab bapak sambil nenen bisa gak? Malu Pak. Alah malu apa? Iya. Ya Harus alhamdulillah nenek. Pak bisa bertemu. Saya mohon izin untuk atau diberikanlah apa Bu ini Bu? Lali ngomong apa? Sabdanya untuk saya melaksanakan ilmu RDI untuk menolong sesama, terutama diri sendiri, minta sama Allah. Cuman untuk baca Quran itu Pak, kadang saya paksa ngantuk bener Pak. Oh iya Pak, saya mau tanya. Saya kan kadang susah tidur Pak. Kalau saya jam 12 belum tidur, terus mandi, terus baca Al-Quran, boleh nggak itu Pak? Bagusnya gimana? Bagusnya gimana? Manut sama Bapak. Kalau bisa tidur dulu. Siap. Kalau bisa tidur dulu. Kadang kan nyampe ya apa ya, mikir apa-apa, pokoknya nggak bisa tidur, badan capek itu kan. Aku jam 12 mandi pandan. Ya, istri saya yang ngasih tahu Pak. Kalau istri saya memang sudah pernah ke sini, ya alhamdulillah. Kalau yang kecil-kecil yang nggak disangka-sangka ya datang. Itu alhamdulillah, nggak dipungkiri. Melaksanakan ilmunya Pak Haji. Itu alhamdulillah. Cuman penasarannya kan belum pernah jabat tangan, belum Ya. disabda. Boleh. Pokoknya nanti Bapak paksain gimana caranya. Jangan pulang dulu ke Lampung. Ijab di sini. Siap. Dia pulangnya tanggal 23. Tanggal 20. Tanggal 23. Sekarang tanggal 20. Tanggal 20. 3 hari lagi. 3 hari lagi. Nanti Bapak makan gratis kok. Makan gratis, minum gratis tuh di masjid ya. Di sebelahnya apa namanya tuh, sebelah masjid. Di kantin. Sotomi. Jam-jamnya makan jam berapa sih? Jam 5 sore. Jam 9 malam. Habis tahajud pagi. Nanti kalau Bapak mau jajan nanti di kantin. Ya. Jadi Bapak paksain. Bolong juga tadi Pak. Udah. Ngobrol bolong. Oh ya diajak ngobrol ya. Istri saya ya mau hijab. Udah enggak? Ya iya. Katanya enggak libur hari ini untuk kudanya. Oh, iya. Ada di bolong naik ke atas. Enggak, maksudnya untuk hijab naik kudanya libur kan, ada yang ngomong Pak adminnya. Hari Senin libur loh.
Oh libur Senin. Oh karyawannya punya pesugihan. Nggak tahu saya Pak. Pesugihannya hari Senin. Jadi kalau hari Senin tuh ada itu namanya Pantai Laut Selatan. Pantangan. Oh iya Pak. Bapak kan nanam. Iya. Nanam apa? Mau Kegiatannya apa nanam? kegiatannya yang sekarang Pak ya. Kalau dulu kan lah belangsak lah Pak kemana-mana ngeriditin apa kalau dulu hancur tahun 2019 nyalon lurah nggak jadi itu ceritanya. Ente piro Pak? Ya sekitar 100-an nggak banyak kalau di sana 100 pas juta. waktu, Tuh iya. dulu duitnya ngumpulin berapa lama tuh 100 juta Pak? Lama Pak terus tambah ngutang. Makanya sekarang punya amanah cuman atas nama Kalau ngutang nggak apa-apa. Setuju saya ngutang. atas nama anak saya Pak. Ya. Jadi saya punya utang di Mandiri atas nama anak saya yang diteleponin terus kata ibunya udah lunas. Oh iya. Dijawab sama anak saya lunas kepi Bu aku diteleponi Pak. Cangkemmu Bu. Cangkem ibu Tuh. Ya alhamdulillah terus ya masih lah Pak makanya kesini ini pengen pasti dari sini dapat uang melimpah itu aja. Ya buktinya Pak kemarin nanam kacang modal 2,5 kilo. Ini cerita Kacang apa? Boleh panen kacang tanah kan ya? Kacang apa? Kacang tanah. Oh iya. Kan baru belajar saya. Modal 2,5 kilo. Modal 2,5 kilo. Saya tanduk, saya cangkuli sendiri, saya tanam, saya tajuk sendiri 3 bulan. 3 bulan setengah ya Bu ya. 3 bulan setengah kata ibunya siramin air cebokan. Iya, cebok air cebokan. Siramin sama dia. Kontol ya. Oh. Nah udah itu panen nggak nyangka Pak, nggak nyangka. Alhamdulillah bisa bagi tetangga itu setengah kilo. Terus saya buat bibit semua kan. Saya buat bibit semua, saya kupas itu dapat 8 kilo setengahan lah. Itu buat bibit. Masih saya tanam masih ada sekitar 3/4 kilo belum selesai karena saya pengen kesini saya tinggal kesini. Ibunya pas punya rezeki, ayo kita ke tempat Pak Haji. Wow. Ikut saya katanya. Itu Pak, maksain. berarti air cebokan alat kelamin Bapak super manjur. Yang ini Pak, Yang nyaranin. Yang nyiramin dia kadang yang telaten, saya kan nggak telaten, cuman kadang Tapi yang nyebok Bapak. saya kadang cebok. Yang nyebokin lebih manjur Kan istri ada kolam Pak. itu Pak, ada kolam. Bapak mangkrak. berendam di kolam. Kadang kan Berendam ya. semprot. Bapak berendam di kolam ya. Kolam. Bohong nggak itu kecebong banyak Pak. Iya kan, Kodok. Ya, alhamdulillah Pak itu. Ya, pokoknya kalau yang ngelakuin ilmu Bapak itu nggak kerasa, yang kecil-kecil sudah banyak Pak. Udah banyak. Apa Iya. Pak yang kecil-kecil yang udah terkabul praktekin ilmu RDAY? Ini bener Pak, saya nggak jujur. Pak, saya nggak punya uang. Ibunya juga agak ngeluh. Kan saya punya anak saya punya sana satu rantai di Sukajawa itu. Anak Bapak berapa semuanya? Anak saya yang hidup ya. Ya. Yang hidup alhamdulillah 3. Kalau yang sama yang nggak hidup? 5. Oh 5. Yang nggak hidup 2. Yang 16 jam terus yang trek 1. Anaknya 5 dari ibu. Iya. Itu lahir semuanya normal atau ada yang sesar Bu? Normal semua Pak alhamdulillah. Waduh, berarti Iya. alat kelamin ibu pulen dong ya. Normal semua Pak alhamdulillah itu. Nah pas nggak ada duit sama sekali Pak, jadi datanglah orang yang sana. Saya nggak mikir sama sekali, ngobrol, assalamualaikum masuk apa, Pak ini tanah sana saya tanamin sayuran ya, ya sana kata saya, nggak enak Pak saya sewa aja ya, wong tanah titik kok disewa sih kata saya, namanya katakan rasa Pak ya, ya Bapak kan beli katanya kan, Tanah ya. titik. Ya tanah setitik ya serantai Oh, Pak. tanah Kalau di sana sedikit. serantai kan dikit gitu kan. Ya. Ini saya sewa 2 tahun, saya kasih duit 400, saya kasih istri saya 300 Bu ya. Nah itu alhamdulillah saya bisa beli rokok. Itu kan kita nggak nyangka Pak ya. Terus pas istri saya melaksanakan, kami dulu itu setahun apa 2 tahun sih dipan kayak Bu. Itu belilah kami dipan waktu itu. Enggak diantar-antar sama tukangnya.
Nggak diantar-antar sama tukangnya. Iya, kami sudah lupa, ibunya udah terus jalan itu. Dadak datang. Dadak datang. Kan waktu itu ongkos saya nggak ada. Untuk ongkosinya. Datang, udah saya tolak. Terus dia, ini aja, apa? Diturunin aja. Mana dipasang di mana? Pasanglah di kamar. Pasang tek. Piye Pak aku ora ndek ongkos iki. Ya wis enggak apa-apa lah. Alhamdulillah nyampe sekarang enggak ke rumah-rumah dia. Kapan tuh Pikir Pak? saya udah hilang itu. Dia nganterin apa Pak? Dipan Pak. Oh dipan. Iya, dipan tempat tidur seperangkat waktu itu kan dipannya tingkat. Jadi harganya dia minta 10.000 waktu kami masih ada duit itu Pak. 10.000 tuh 10 juta? Iya, Oh, waktu itu. Anak yang beli bukan saya cuma membelikan. Duitnya duit anak saya waktu itu. Kan udah 3 tahun kan udah hilang Pak ya harusnya ya. Udah lupa. Nah saya ini melaksanakan ilmunya Pak Haji istri saya. Jadi meraktekinnya gimana? Oh itu. Coba cerita dulu, meraktekinnya gimana? Mandi jam 12. Mandi jam 12. Salat tahajud. Tuh, Tapi saya nggak bisa baca Quran. nggak apa-apa. Bacanya ya latinnya kayak itunya. Terus lanjut. Iya, nggak bisa baca Quran. Kadang kalau udah ngantuk tidur Pak. Tapi saya Tapi sholatnya rutin. Apa? Pak. Rutin bangun malam. Bangun malam. Oh iya. Terus darah tinggi juga normal. ya Pak dulu pernah lupa saya. Setiap hari ngonsumsi obat darah tinggi sebelum ketemu ilmunya di YouTube. Dia ngomong sama saya, dia melaksanakan. Alhamdulillah Pak, nggak ngonsumsi. Paling-paling kalau dia lagi mumet, kalau kan biasanya saya mijet, Ya. saya pijetin. Ya, ini saya sekarang juga jarang mijetin. Oh dulu Bapak mijetin Ibu. Iya, kalau dia lagi pusing. Nah dipijetin bagian apa? Sini Pak. Kaki sininya. Oh alat kelamin Ibu dipijit. Kakinya. Oh kaki. Terapi sembuh. Kalau Haji Marco mijitin istrinya alat kelaminnya itu Siti Mariam. Dipijit, dijilat, dipijit, dijilat. Manjur tuh Pak, bisa datang duit miliaran. Amin. Kapan terakhir Bapak jilat alat kelamin istri Bapak kalau boleh tahu kapan? Udah lama Pak, itu tahu waktu masih agak muda dulu. Kalau udah tua enggak lagi. Udah lama Kalau Pak. Bapak tadi bilang, Pak Haji hari ini atau tadi siang saya jilat alat kelamin istri saya. Tanpa Bapak ibadah langsung saya kasih bonus umroh gratis. Amin. Oh, enggak lah Pak, yang kita jujur Pak. Sama Pak Haji enggak berani bohong saya. Iya. Kalau Bapak tadi beneran jilatin alat kelaminnya istri di kantin, di kantin, di meja makan. Bapak nunduk ke bawah, roknya Ibu dibuka, dijilatin alat kelaminnya Ibu, dijilatin. Itu langsung saya kasih bonus umroh gratis. Bahkan kalau bisa haji visa Prodah gratis. Karena ini hari Senin barokah. Gitu. Biasanya kalau orang alat kelaminnya dijilatin sama suaminya hari Senin itu ada aja duit masuk. Apa 500.000, apa 1 juta itu pasti. Makanya kalau Bapak jilatin hari ini Senin barokah. Ini di penonton langsung pada praktek. Gimana nih ngasih hadiahnya? Enggak berani Pak. Hah? Enggak berani lah Pak. Kalau berani dia. Enggak berani lah. Nanti pembuktiannya dengan video call sama Haji Marco. Enggak berani Pak. Siapa yang hari Senin jilatin alat kelamin istrinya, duitnya pasti masuk. Nggak pernah nggak. Raketan 500.000, raketan 1 juta, raketan berapa pasti masuk. Nah itu ciri-cirinya duit akan datang terus. Amin. Tapi kan kita kadang
Apa iya? Kok apa iya? Pasti iyalah. Nggak ada apa iya. Ya, nggak tahu Pak, kalau dulu lagi muda kan Ya wes kita jilat. hawa Ini kan, ya mumpung Pak ya. ini kan mumpung masih hari Senin. Ayo jilatin sekarang, tak tunggu nih. Nggak berani Pak, Nggak malu Pak. berani. Malu. Iya. Terus ini Pak mau tanya, kalau Bos suruh masuk tuh bos, ada tamu satu lagi harus sini Jo. Terus? mau tanya lagi boleh kan Pak ya? Boleh dong. Ini yang kami kan punya anak ninggal, terus kami kan saya kasih ciri ya, atau kijing kalau orang Jawa. Ya. Itu Kalau kami bapak belum nikahin anak nggak boleh. belum nikahin anak waktu itu Nggak Pak boleh. saya. Nah itu. Kalau bapak belum nikahin anak nggak boleh. Nah itu belum nikahin anak saya itu Pak. Utangnya nggak bisa lunas-lunas sampai kapanpun nggak bisa lunas. Waktu itu. Dan nanti bisa nggak punya rumah. Tapi kan kami nggak tahu waktu itu Pak. Oh ya. Pas nggak tahu waktu belum ketemu ilmunya Pak Haji. Tahun piro ya Bu? Abdul Ghani 2007 apa 2007. Tapi kan kami belum ketemu. Ini ketemunya ini 2023 ya Bu sampean ya. Akhir. Setahun iki apa setahun iki sampean Reni, berarti kan setahun setengah. Itu. Yang bangun rumah juga saya belum, kalau bongkar rumah aja enggak juga Pak ya? Ya. Belum mantu saya. Nggak boleh. Cuman kami belum tahu loh Pak waktu itu. Nek cara Jawa nih ngebu gitu Pak. Saya nggak tanya sana yang penting ini mumpung ada dibuat. Kalau nggak kayak gitu nanti nggak punya rumah, nggak ketang kecil kan waktu itu Pak, ukuran 46. Nanti utangnya nggak lunas-lunas. Tapi kan belum tahu waktu itu Pak. Makanya saya tanyakan. Kalau belum tahu kan nggak apa-apa mungkin Pak ya. Nggak bisa. Akhirnya bapak nanti utangnya nggak lunas-lunas. Bapak utangnya lunas nggak sampai sekarang? Belum. Iya. Rumahnya juga biasa-biasa saja, tidak kaya raya. Ya benar. Ya anak saya itu Pak yang rehab. Kalau saya sendiri memang dari dulu ya begini-begini Pak. Saya diajarin ya. disokong sama Ya, anak mic-nya mana waktu itu mic-nya? saya. Pinjem mic-nya. Tadi diajarin Pak. Bapak dari mana? Mana pakai mic? Gak apa-apa. Bapak pegang. Bapak dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan Pak Haji, nama saya Suyono. Suyono, Yono. asal dari Magetan, Jawa Timur. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya inginnya Pak Haji, 10 miliar itu cepat cair dan utangnya istri saya di BNI. 10 miliar itu apa Pak? Maksudnya kan saya nggak tahu. Inginnya saya itu cair 10 miliar Dari mana? untuk bayar utang saya, Pak Haji. 10 miliarnya dari mana? Ya mohon solusinya dari Bapak Haji. Oh iya. Utangnya Bapak berapa? Utangnya istri saya itu 500 juta di Bank BNI. Utang dulu buat apa? Buat usaha Pak Haji. Usahanya apa? Usahanya nanam porang, kemudian macet Pak Haji. Juleha kan gue suruh tidur orang yang disantet tuh dari Jogja. Pak Haji saya tidur 3 malam sama yang dari Jogja yang disantet. Kalau malam dia kesakitan di perutnya Pak Haji. Terus kalau saya lihat mukanya kayak kuntilanak, makanya saya nggak berani lihat mukanya. Tapi semalam ibu itu bilang pulang dari kolam renang udah enakan perutnya gitu Pak Haji. Nih coba. Ini namanya Juleha. Ini Juleha. Kau baca.
Pinjam mic Pak, kasih Haji Marco Pak. Baca. Juleha, pengalaman sama tidur orang yang disantet. Bisa baca gak? Jadi Juleha 3 malam yang disantet ada ngeri-ngeri juga Pak Haji. Ngeri apa kata Pak Haji? Kalau malam ibu itu kesakitan dan kesakitan perutnya Pak Haji. Terus kalau saya lihat mukanya kayak kuntilanak. Makanya saya nggak berani lihat mukanya. Lihat mukanya. Semalam ibu itu bilang pulang dari kolam renang udah enakan perutnya, begitu Pak Haji. Iya. Jadi dia saya kasih air asinan Pak, baru 2 hari. Baru 2 hari ya. Jadi dia disantet, udah berobat kemana-mana, udah habis duit miliaran. Orang Jogja, udah habis duit miliaran. Mungkin habis kali 30 miliar, nggak sembuh-sembuh. Di sini gratis Pak, saya kasih air asinan. Nah saya riung tuh sama anak yatim di situ. Alhamdulillah, ya ada tamu saya namanya Juleha yang suka nyanyi. Juleha, lo gue kasih penginapan gratis mau gak? Oh mau dong, apalagi penginapan gratis dari Pak Haji, guru saya. Waduh barokah Pak Haji ya. Tapi kamu mesti tidur sama orang yang disantet ya. Buat apa Pak Haji? Ya buat jagain intip kalau malam ada perubahan apa. Kan gak mungkin juga saya mesti tidur sama orang yang disantet. Karena kan perempuan, kamu aja tidur. Dia tidur nih selama 3 malam. Pengalamannya dia selama 3 hari luar biasa katanya dia. Malamnya kesakitan, kalau tengah malam dia lihat mukanya kayak kuntilanak. Dan pulang dari kolam renang, kemarin tuh kolam renang hari Minggu, kan tadi malam saya suruh tidur lagi. Juleha, coba ada perubahan gak pulang dari kolam renang? Karena kan yang namanya ijab di kolam renang 100%, bahkan 1000% tuh biasanya manjur. Dari cerita pulang dari kolam renang ada perubahan. Bentuk mukanya nggak kayak kuntilanak lagi. Terus perutnya nggak sakit lagi. Nah mau saya Pak, coba Bapak paksain besok jangan pulang dulu ke Lampung atau masnya misalkan ke Mojokerto. Tungguin anak yatim pulang umroh. Karena semua anak yatim yang pulang umroh bawa malaikat. Itu manjur, tapi ijabnya jangan di bandara, ijabnya di RDAY. Kenapa nggak boleh di bandara Pak Haji? Karena kurang sakral. Karena diusir-usir sama sapam bandara. Kita lagi mau salawatan ya namanya nyambut anak yatim lah ya. Nggak boleh Pak di sana ganggu penumpang lain dan orang nggak tahu kalau itu anak yatim. Udahlah kita menyambut anak yatim pulangnya di RDAY aja, di masjid RDAY kita sakral, ada salawatan, ada puji-pujian sama Allah. Nah nanti kita ijab Bapak cair 10 miliar. Punya mobil Robicon, punya rumah 1000 meter. Saya bikin pengobatan kayak Pak Haji pakai air asinan. Dia mau bikin pengobatan di Lampung. Ya, pakai air asinan. Makanya dia pengen minta air asinan. Jadi dia mau buka cabang di Lampung. Subkontraktor RDAY cabang Lampung. Jadi nanti dia mau bikin plang billboard gedenya 20 meter kali 20 meter. RDAY cabang Lampung. Kena marah Pak Mail nanti Pak saya. Hah? Kena marah Pak Mail nanti. Soalnya resikonya Pak kalau kita udah minum air asinan, duitnya tuh nggak ada serinya, datang terus. Miliaran, iya air asinan RDAY luar biasa Pak. Memang saya pengen ini Pak dari sebelum ketemu Bapak ini ya, memang pernah ngomong, Bu saya sebenarnya pengen ini jadi pengen nolong-nolong orang. Mana mic-nya mana mic-nya. Sebelum ketemu Bapak saya memang sering ini Pak, cuman ya jodoh-jodohan itu kalau kata saya. Nah, kalau ada orang agak ini saya pecetin sini-sini ya bismillah ya. Karena Allah bukan saya Pak ya, karena Allah bismillahirrahmanirrahim gitu aja. Ada perubahan nggak?
Kalau istri saya ada perubahan, terus kalau yang di sana, ya maaf lah. Orangnya Bapak mau tahu gak Oh, kalau orangnya memang gini, Pak. ada perubahan? Hah? Bapak mijitnya jangan di ujung kaki. Bapak mijitnya di memeknya. Kalau dia basah, manjur. Kalau nggak basah pakai minyak goreng. Ya dimarah nanti Pak sama orangnya. Ah, Itu memang keinginan. Dianya punya nggak nolak. keinginan. lagi Pak. Enak temen gue Pak. Ya alhamdulillah diizinkan oleh Bapak, saya minta diajarin buat asinan itu. Pasti ini udah takdir Pak. Karena diizinkan sama Pak Haji. Boleh. Itu. Kan nggak mungkin saya ke Lampung Pak. Sibuk, tamunya banyak. Siap. Bapak buka aja di Lampung. Iya. Nanti yang Bapak bisa tanganin. Yang nggak bisa tanganin baru Bapak rujuk Oh, ke ke sini. Iya. Namanya RDIY Pusat. RDIY Pusat. Kalau di Blitar, Pak, itu idam ST Pusat, ST apa? Ya, Ya, Pak Haji, alhamdulillah maaf. lah. Siap. Pak Haji kalau seperti apa apotik kan gambarnya cangkir ada ularnya. Kalau ini bukan Pak Haji nih. Susu ada ularnya. Ada apa? Susu Logonya? ada, nenen ada ularnya di bibir. Salah, no? Nenek ada kontolnya. Lilit ya Pak Haji. Lukman suruh bikin logo dulu sekarang bisa gak? Biar gue taruh di grup. Pasti. Baru gue bikin kemarin Apa? nenen yang ada itunya. Yang roti. Roti ada nenennya. Ada lagunya. Tim kreatif. Yang bikinnya tim kreatif. Namanya Bu Sari. Saya bilang Bu Sari, ini neneknya sama gak sama neneknya Bu Sari? Beda jauh kayaknya. Jadi gambar nenek ada lagunya. Neneknya udah keluar Lagunya, Pak, nenek istri saya lagunya kayak gini nih, terus ini ya, Pak. lagunya. Ayo lagunya. Yang mana? Nenen, kolam susu. Bukan Lagunya. lautan hanya kolam susu. Dengerin. Susu lumputan tina kutang ibu. Orang bilang susu ibu milik bapak. Bapak bilang susu ibu milik bayi. Orang bilang susu ibu milik bapak. Bapak bilang susu ibu milik bayi. Bayi dan bapak rebutan susu ibu. Ini yang nyiptain Haji Marco kolaborasi sama Sari Jamu. Bukan Sari Kesurupan. Itu dokternya Pak Barno. Heran-heran Pak Haji. Pas periksa itu katanya. Tadi kita tanya. Emang sudah periksa? Bener sudah diteropong. Terus dokternya, kamu berobat di mana? Dokternya tanya begitu Pak Haji. Di teman saya. Diobati apa? Nggak tahu itu dikasih air asinan katanya. Berapa hari? 4 hari Pak. Sama kelapa. Nggak ada sama sekali. Bersih, kok bisa bersih? Kan harus operasi itu Pak. Dia harus operasi batu empedu. Batu empedunya udah segini Pak. Bantu empedunya segini. Hari Rebo kemarin harus operasi Rebo. Saya bilang nggak usah dioperasi, pakai air asinan aja. Coba cerita gimana Iya. perubahannya. Jadi pas ke sini jalan dari bawah masuk ke sini aja semboyongan Pak. Nggak ada tenaga. Lemes, wajahnya kusem, pucet. Tertawa aja baru di sini baru bisa tertawa. Dibully teman-teman itu agak bisa tertawa. Dah, sampai Haji dipaksa untuk, di sini nggak usah operasi. Di sini 9 hari. Baru 3 hari kabur. Nah, kabur itu ternyata dia uji. Datang ke dokter, bener enggak ini? Ngapain kabur? Ada perubahan enggak itu maksudnya Pak ya? Iya, dia merasakan enak. Dia mau kontrol. Biasanya kan kontrol. Bener enggak ini saya? Sampai Haji malah, kalau kamu operasi, udah enggak usah ke sini. Kamu pasti mati. Kalau dia operasi dia punya, gula. Gula darahnya tinggi. Kalau dioperasi, kemudian
diambil empedunya, batu empedunya dioperasi di dalam. Keringnya susah di dalam. Nah, alhamdulillah sebelum kontrol itu jalan dari sini ke pedok bawah jauh sana Pak. Kuat. Balik lagi ke sini lagi. Ketemu saya antar, Pak, memang kuat jalan ke sono. Kuat Pak. Tak antar enggak, kuat. Tadi sudah kuat. Kuat balik sono lagi. Balik ke sini lagi. Ini sekarang ada di sini. Tadi penasaran tadi saya temui, tak tanya. Emang sehat sekarang? Sudah Pak, enak. Kontrol bener. Iya kontrol diteropong. Diperiksa. Di USG itu kali ya. Diteropong katanya. Diteropong. Bersih. Dokternya heran. Alhamdulillah. Dokternya jadi bingung malah. Bingung, ya. Dokternya yang meriksa malah bingung. Kok gak ada, kok bersih, berobat minum apa kamu? Minum kelapa hijau. Diajari teman saya. Minum, sama ndak tahu dikasih air, itu air apa? Air asinan katanya. Ndak tahu nanti kalau di Bogor dokternya nyari air asinan di kios-kios itu, di toko ya. Iya. Ada air asinan buah itu. Iya. Minta airnya doang ntar. Ya saya tadinya nggak maksud kok Pak, saya air asinan tuh. Air asinan ki opo ngono? Iya. Terus saya perhatikan. Oh, buat. Terus kemarin kan di kolam Pak Haji nyuruh krunya bikin 3 botol air asinan, saya ingat itu. Buat orang Buat itu. orang yang nggak tahu orang siapa yang ngeliatin terus. Itu buatin katanya. Yang orangnya katanya kena kepalanya pusing gitu kan, yang itu suruh buatin air asinan, saya ngeliat. Berarti sama YouTube sama. Makanya saya beranikan ini minta sabdain, minta diajarin buat air asinan. Nanti diajarin Pak. Itu. Pak, berobat di mana obatnya diajarin, nggak ada, cuman di RDAY doang. Harusnya rahasia. Iya bener Pak. Alah buat apa rahasia-rahasia? Perusahaan ya aturan ya. Orang itu Rahasia dari perusahaan. awal. Apa? Rahasia Masya perusahaan. Allah. Nanti saya ajarin ya cara bikin air asinan. Manjur kok. Buat obat apa aja? Ya siap, Semua penyakit. siap. Ini kan yang disantet di sini ada 4 ya. 4 yang disantet. Yang sakit batu empedu 1, 5. Dia sakit batu empedu sama gula. Coba cerita sebelum minum air asinan gulanya berapa? Ya, jadi sebelum minum asinan gulanya 375. Setelah itu sekalian neropong batu empedunya, sekalian periksa gula darahnya. Alhamdulillah drastis 125. Normal. Tinggal dia mempertahankan aja. Gimana menjaga. Terus minum asinan. Kemarin kita bikinkan 1 galon. Jadi itu untuk bisa seminggu cukup itu Pak Lukman ya? Cukup seminggu. 1 galon itu Pak persediaannya. Tuh. Sediain. Nanti Bapak saya bikinin air asinan segalon. Bapak bawa ke Lampung. Nanti kalau tinggal segini, Bapak jok lagi. Naik lagi. Bagiin buat tamu-tamunya Bapak. Pasien-pasien Bapak. Ditaruh di botol-botol kecil. Saya kan belum punya pasien Pak. Ya nanti kan banyak pasiennya. Ya, siap. Jadi gini, kalau udah bawa air asinan dari RDAY, duit datang sendiri miliaran. Siap. Jadi Alhamdulillah. air asinan tuh bisa buat narik duit miliaran. Siap Pak, siap. Gitu. Nanti kalau udah tinggal segini, jok lagi, penuh lagi. Segini, jok lagi, penuh lagi. Segini, jok lagi, terus begitu. Nanti kalau Bapak kemari lagi, nanti kita bikinin lagi yang baru. Bawa lagi. Bayar gak? Ya enggak lah, gratis. Masa bayar? Kan kita tamu sama guru, sama ibu sama anak, masa perhitungan. Siap Pak. Ya opo kalau ibu sama anak perhitungan? Nggak ada lah, gratis. Nanti saya kasih, Bapak bawa tuh air asinan. Anggap aja kalau kita ke rumah ibu kita dioleh-olehin beras, ayam, kelopo. Alhamdulillah. Anggap aja itu, kan saya nggak mungkin ngasih Bapak beras, Siap Pak. kelopo, nggak mungkin ayam, nangka nggak mungkin. Nah jadi saya bawain air asinan
gratis dari RDAY tanpa beli. Tadi umroh kan bawa air jam-jam. Ya. Galon. Kalau di RDAY air asinan. Tadi saya udah pesan sama Mbak Rati, Mbak, saya pesan air jam-jam dong. 1000 galon. Boleh Pak Haji. 1 galonnya harganya 1 juta. Ya udah, nanti saya transfer. Jadi Bapak besok dapat air jam-jam segalon. Gitu. Amin. Nanti diisinya air asinan. Botolnya botol galon jam-jam, tapi airnya air asinan. Ya apa sih Jimbe? Coba cerita bos. Istri saya untuk dari pamer. Eh? Istri saya juga ikut sedekah 1 juta, masa. Oh iya maksa ya? Duit dagangannya disedekahin semua Pak. Iya setuju. 1 juta kemarin katanya. Enggak Setuju. ngomong sama saya tapi udah ditransfer ini. Emang yang namanya sedekah tuh harus maksa Pak. Coba ceritain kenapa saya maksa sedekah. Cuman saya nggak pernah Karena orang nggak pernah mati. komplain gitu loh Pak. Karena orang mati minta dihidupin suruh ngapain coba? Kenapa Iya, Pak Bapak, Haji Ibu maksain sekalian. suruh sedekah? Nggak salah ibu, 1 maksa, yang kedua tidak cerita ke bapak. Karena Allah juga demikian menyampaikannya, sedekah itu yang pertama maksa. Kata Allah, siapa yang dicintai oleh Allah yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu Kebon, matang di pohon. orang-orang Nggak yang disemprot-semprot. bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi saat sempit pun itu justru kesempatan kita untuk bisa bersedekah. Maksa. Ya Pak itu ditekan ya Maksa, doain. Los. Jadi Allah memang begitu perintahkannya. Jadi tidak sekedar kita nyampaikan, tapi ternyata Allah juga sedekah itu maksa. Lapang maupun sempit. Yang kedua, sedekah itu dengan cara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Nah, Ibu berarti sembunyi-sembunyi dari Bapak. Terang-terangan juga boleh. Pak, aku sedekah lah. Habis itu berarti namanya terang-terangan. Iya. Jadi bisa terang-terangan, bisa sembunyi-sembunyi. Dua-duanya boleh. Nah, kenapa sedekah itu kita upayakan semaksimal mungkin? Karena sedekah itu pahalanya yang paling jelas kita nikmati langsung saat mayit itu masuk ke liang kubur. Masuk ke alam kubur, mati masuk ke alam kubur, itu yang dilihat, dinikmati langsung adalah pahala sedekah. Maka mayit itu dikisahkan, diceritakan oleh Allah bahwa mereka itu merengek-rengek, meronta-ronta, memohon kepada Allah untuk dikembalikan hidup ke dunia ini walaupun hanya sesaat, sebentar saja Allah. Untuk apa? Untuk sedekah. Karena langsung dia nikmati. Jadi gerbang pahala sedekah itu langsung dinikmati. Maka dia inginnya bukan untuk sholat, bukan untuk puasa, bukan untuk haji, bukan untuk ibadah-ibadah yang lain. Tapi satu yang langsung dinikmati, sedekah. Karena masih ingat, oh iya masih ada rekening saya, ada isinya, belum saya sedekahkan ya. Saya simpen di kandang ayam. Di kandang ayam. 200.000. Morat marit. Berantakan. 200.000. Iya 200.000 berantakan di eker-eker ayam. Hah? Masih ada di balik HP juga, belum saya sedekahkan. Jadi HP-nya di belakang HP ini kan ada casing. Pas dibuka casingnya ada duit 300.000. Lupa. Belum disedekahin. Allah. Di balik casing masih ada 300.000. Di kandang ayam masih ada 200. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya. Ibunya sejak mengenal RDI semampunya setiap minggu ya kayak anak numpang di anak yatim. Alhamdulillah ibunya
Oh, Bu Ai. Iya. Oh, iya. Kalau saya belum sayanya Pak, ibunya. Nanti kan bisa saya Pak ya, pasti bisa Pak ya. Bisa. Itu ke anak yatim. Itu kalau ibunya. Bapak kan ibu udah transfer ke RDAY ya, Ya, atas nama alhamdulillah. saya kan. Buktinya Pernah. nanti dikirim ke Bu Ai ya. Nah, Bapak nggak usah transfer ke saya. Bapak sedekahnya masukin alat kelamin Bapak ke memek ibu, bisa nggak? Ayo. Aduh. Itu juga Kadang kan nggak sedekah. ngaceng Pak. Apa? Apa? Kadang kan nggak mood, nggak ngaceng. Ajarin Haji Marco penyemitnya. Yuk kena Ini, lagi. ajarin Pak tutorialnya, Haji. tutorialnya. Haji Marco kalau habis makan pisang tanduk dia semangat. Apalagi dari kebun RDA langsung ya. Iya ya, Pak, sama Pak Haji Dwi kan kita diharuskan untuk mengikuti ilmunya Pak Haji Dwi, yaitu ilmu tentang kasih sayang. Jadi sehari itu 2-3 kali istri nawarin. Kalau istri saya biasa pagi-pagi setelah anak-anak pada sekolah dan daripada ada kosong rumah, saya tidur, terus istri saya habis sholat duha, habis mandi udah beres, selalu nawarin, bayiku waktunya nenen gitu. Terus pas kita nenen itu, saya nenen, isi ngucapin amin Allah, terima kasih Allah, alhamdulillah Allah, rezeki yang berlimpah datang kepada kami sekeluarga, uang ratusan juta miliar datang dari berbagai arah, kami memilikinya dengan cara yang sangat mudah dan berkah. Amin, 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 kayak gitu. Jadi istri saya biasanya, saya nenen, istri saya udah ngucapin kata-kata itu di kepala saya, di ubun-ubun saya, kayak gitu. Terus biasanya kalau saya nenen gitu, istri saya bilang, aduh Pak, ini apa, udah langsung ser itu ke bawah gitu kan. Ya udah, saya main ke bawah. Kalau ke bawah itu, istri saya selalu bilang gitu. Bos, ada Pak Agus Sukoco suruh masuk bos. Biasa saya ucapkan itu sama, dan istri saya kalau saya lakukan itu, istri saya biasanya juga mengucapin terima kasih Allah, alhamdulillah Allah, rezeki datang berlimpah Allah, pasti di detik ini, di menit ini, di jam ini, di sore ini, di malam ini, di hari ini, di minggu ini, Pak Agus, kabul gitu. Jadinya itulah yang kita lakukan, yakin bahwa rezeki sudah datang berlimpah dari Allah dengan ilmu kasih sayang kita miliki, kayak gitu Pak. Terima kasih Sama-sama. Pak Haji. Ilmunya. Yo orang Mojokerto, ngobrol lagi ya yo, gimana Mojokerto? Tadi kan belum cerita, kepotong sama Dari cerita-cerita. Magetan Pak Haji. Apa? Magetan, Jawa Magetan. Timur Pak Haji. Coba cerita, gimana orang Magetan? Ah, Utangnya begini, 500 juta, utangnya buat apa? berapa ini juta? yang istri saya 3 Pak Haji, juta. hutang di bank BNI 500 juta, Ya. naruh surat sertifikat. 2023 Ya. istri saya ke RDAY, mempelajari ilmunya RDAY, kemudian aman. Kemudian 2024 kesini lagi sama saya, Bapak. siap ketemu Pak Haji, bisa salaman dan dapat centong. Kemudian 2025 itu bulan 10 ini, itu tanggal 14 kemarin itu dapat surat dari Bank BNI, katanya isinya suruh melunasi 350 juta. Demikian Pak Haji. Kemudian kalau saya kan pensiunan TNI Pak Haji. Pangkatnya apa terakhir? Pangkat saya terakhir pembantu Letnan 1. Gaji saya itu kan hanya 4.750.000 Pak Haji tiap bulan. Dipotong nggak? Kemudian demikian. Terimanya. Kemudian saya pinjam dulu di Bank Mandiri 300 juta. Kemudian dipotong gaji tiap bulannya itu, pokoknya gaji tinggal 550
50 Pak Haji tiap bulan. Nah, Dari 4 juta. Dari 4 juta gajinya tinggal 500. betul Pak Haji. Karena untuk usaha yaitu pulang sama istri saya macet. Akhirnya gaji itu tiap bulan hanya nerima yaitu 550 Pak Haji. Tiap Pak. bulan. Ilmu RDAI sebenarnya gampang banget. Ilmu RDAI gampang banget. Di Al-Quran ayatnya gini Pak. Di Al-Quran ya ayatnya gini Pak. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku. Sekarang Bapak udah ditakdirin belum punya utang sama Bank Mandiri? Udah. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku. Bapak sekarang punya utang di Bank Mandiri 300 juta. Udah seizin Allah belum? Udah. Nah mau saya itu diaminin terus Pak. Karena ayatnya siapa yang tidak mengaminkan takdirku. Dan tidak mensyukuri nikmatku. Jadi Bapak isinya cuma bersyukur aja. Alhamdulillah dengan 300 juta kemarin dari Bank Mandiri. Manfaatnya bisa ketipu, kalau ketipu. Ya, Pak. Alhamdulillah dari 300 juta Bank Mandiri saya bisa, kalau Bapak judol. Dari 300 juta alhamdulillah saya bisa nyekolahin anak. Alhamdulillah dari 300 juta saya bisa beli dandanin rumah. Itu disyukurin dulu. Ya, Pak Jadi Haji. kata Allah syukurnya mana? Nggak ada lu giran terima duit aja. Lupa giran mau dilelang aja mau disita ingat gue. Allah gimana nih mau disita. Nah di Al-Quran ayatnya siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku keluar dari kolong langitku. Keluar dan cari Tuhan selain aku. Kita suruh nyari Tuhan lagi selain Allah. Udah lo jangan nyari Tuhan lagi yang lain. Ya, Pak Haji. Saking Allahnya marah. Jadi Bapak kalau bisa ngucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah 999 kali sehari 27 kali. Tapi kalau Bapak nggak ngucap alhamdulillah, 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 habis tuh isinya cuman bala aja, isinya cuman musibah aja, isinya cuman berantem aja. Tidak ada keberkahan. Kenapa? Karena nggak ada syukurnya. Berarti utang gak usah dibayar. Saya nggak setuju dibayar. Nanti lunas sendiri. Ada aja jalannya. Amin. Tapi kalau Bapak bilang saya mau cair 10 miliar. Syukurnya mana? Nggak ada syukur-syukurnya. Yang ada pengen-pengen doang. Nggak ada pengen. Syukurin. Pak saya tanda terima kasih sama Allah Pak. Kan anak yatim tiap hari Sabtu senam. Tiap hari Minggu berenang. Ini sound system bisa pulang Pak. Ini udah berapa lama nggak pulang-pulang? Bapak lihat sound system saya tuh. Ya, Pak Haji. Besok saya mau buat anak yatim. Jadi berbuat. Kalau kita kan enggak. Ngeluh. Mikir. Nah, bisa gak yang 18 jangan dikerjain tuh. Coba lihat Pak, 18. Bapak mana 18? Nah, jangan. Selama Bapak masih ada 18, nggak akan cair 10 miliar. Nggak akan. Biasanya godaannya sama siapa sih? Sama ring 1. Ring 1 tuh kalau nggak anak ya pasangan hidup. Kalau nggak punya pasangan hidup ya anak. Kalau nggak ada anak ya tetangga. Kalau nggak ada tetangga ya temen. Nggak ada temen ya sahabat. Nah coba jangan Pak. Ya, Pak Haji. Sayang. Makanya saya tanya teman saya, Ji, alhamdulillah Ji hajat gue terkabul. Bos, kalau bisa cair 10 miliar tiap bulan, lo kerja apa? Nggak kerja gue. Cuman gue nggak punya sifat 18 aja tuh kayak tamu-tamu lo. Oh, jadi tamu-tamu gue makanya nggak terkabul punya sifat 18. Iya. Terutama siapa? Sama istri, sama anak, sama orang deket.
sama supir. Janganlah. Kayak saya sama supir. Enggak lah. Makin supir saya bikin jengkel, saya makin nambah mobilnya. Ya Pak. Gitu. Jangan, terutama istri nggak boleh. Jadi kalau istrinya ngambek, kita yang duluan minta maaf. Maafin ya mah, papanya salah. Maafin ya mah. Ntar duit kita lebih banyak daripada istri. Karena istri kan kalau minta maaf nggak mau. Suami yang mau, ya kan? Istri nggak mau kan minta maaf. Yang minta maaf siapa ya? Makanya dia dapat hadiah pisang tanduk. Istrinya nggak dapat hadiah pisang tanduk. Jarang bos, laki-laki minta maaf sama suami, jarang. Kecuali di muka bumi cuma ada 2. Saya sama Haji Marco. Gak mau, kenapa gak mau? Walaupun kita gak salahnya sedikit harus minta maaf sama istri. Maaf ya mah. Nanti jangan diulangin lagi ya papa. Enggak mama, gak ulangin lagi. Gitu ya? Coba mic-nya mana mic-nya? Mic-nya gimana? Maafin papa mama. Terus? Maafin, nggak mau melakukan lagi. Kapok, ampun. Ya, tuh. Istri nggak maunya gimana? Minta maaf. Ngasih tangannya gimana tangan istri? Minta maaf. Dia sama gue sama. Ya Pak Haji. Jadi bapak yang minta maaf sama istri. Jangan ngarepin istri dulu minta maaf. Jangan. Misalkan istri jual mahal, nggak apa-apa. Emang dia lagi emosi sama kita. Ya udah, kita japri. Nggak dijawab nggak apa-apa. Kita video call nggak diangkat nggak apa-apa. Jangan sedih. Kita harus legowo. Haji Marco juga begitu. Saya juga Siap-siap kalau kita ngejapri nggak WA. Siap-siap dibalasnya kayak kita baca koran. Jadi istri nulisnya kayak baca koran. Kita baca kayak baca koran. Iya baca koran ya. Banget. 3 baris 4 baris. 5 halaman. 5 halaman. Itu istri Pak. Itu Kalau istri. saya enggak Pak. Nggak Banyak ide dia Pak. Oh iya. Beda maksudnya? Nggak beda jauh. Jawabannya kalau kebanyakan dia mumet, kalau kebanyakan Pak. Bukan Pak, istri itu biasanya kalau cerita ke suaminya ngomongnya panjang, terang dulu dia nggak mudeng. Iya kalau bini gue mudeng tuh, bini gue lagi nonton mudeng. biasanya ibu-ibu kalau kita minta maaf itu langsung WA kan, minta maaf ya langsung tulisan tuh dari A, B, C yang 1, 2, 1A, 1B. Sampai 5 halaman seperti kita baca koran pos kota. Gitu. Ya. Nah jadi bapak nggak usah melakukan apa-apa, hanya tinggal sifat 18 jangan dilanggar. Siap Pak Haji. Kalau bapak bilang Pak Haji saya mau cair 10 miliar buat utang istri saya 500 juta. 18-nya masih dilanggar gak Pak? Masih. Ya nggak boleh. Siap Pak Haji. Apa sih rata-rata yang sifat 18-nya kepancing jengkel. Betul Pak Haji. Kepancing jengkel. Bisa kepancing jengkel sama suami. Nggak boleh. Sekarang saya- gede kepancing jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Kita kan kepancing jengkel sama suami. Papa kan kemarin dibilangin jangan diulangin lagi papa. Iya mama. Papa lupa ya? Iya, papa lupa. Gitu aja. Tapi kan kita punya duit banyak. Iya betul. Daripada kita berdebat. Nggak mau gue berdebat. Ngapain? Kalau bisa duit datang sendiri. Siap Pak Haji. Caranya apa? Legowo. Sama siapa? Sama istri. Sama anak. Sama anak buah kalau punya anak buah. Gitu. Kan banyak nih tim saya. Pak Haji barangnya ini. Alantar aja santai aja. Legowo aja. Ini pada pulang. Alhamdulillah. Hati saja. Nggak usah dibahas Pak. Terima kasih Pak Haji. Nggak berani Pak. Enggak. Oh, ngambil nggak berani datang sendiri. Iya. Jadi maunya saya ilmu RDA itu ilmu jadul, ilmu zaman dulu, ilmu karipan lokal nenek moyang kita. Apa namanya?
Gowo. Duit kita. Kita udah bener. Aja kita disalah-salahin. Ya udahlah legowo aja nih gimana. Masa mau dilawan? Enggak lah. Ya Pak. Gitu. Kalau saya lihat Bapak kurang legowo. Masih gregetan, nyala-nyalahin. Nyala-nyalahin. Nggak boleh, nggak boleh. Ya Pak Haji. Coba Bapak cerita. Sifat negatif yang ada di Bapak apa aja coba. Biar nanti kita bantu. Biar selesai, biar cair 10 miliar minggu ini. Nggak usah lama-lama. Tapi kalau Bapak nggak cerita mana saya tahu. Coba cerita. Kalau Yang negatif apa sifat Bapak? itu nomor 4 sedih Pak. Coba dengerin bos. Nomor 4 itu sedih. Utang istri saya di bank BNI 500 juta. Kemudian yang pertama tahun 2023 itu aman. Kemudian tahun 2024 aman. Kemudian tahun 2025 kemarin bulan 10 tanggal 14 kok ada surat dari BNI, terus gimana ini cari uang 350 untuk membayar itu, demikian. Kemudian gaji saya 4.700.000, kemudian tiap bulan dipotong sekian, hanya terima 550. Mau pinjam lagi jelas nggak boleh. Itu yang saya sedih Pak Haji. Terima kasih. Dari 18 itu yang lainnya selain sedih apa? Untuk 18 itu jengkel, terutama Apalagi? ke anak saya itu Pak Haji. Sering mancing-mancing saya. Sepertinya kalau dibilangi pelan itu enggak mau. Tambah dia itu, Kenapa nggak ditaklukin pakai air cebokan alat kelamin Bapak atau Ibu seperti Haji Marco naklukin anaknya? itu sudah dilaksanakan sama istri saya Pak Haji. Tapi kalau sama ibunya itu ya itu loh. Di ngomongi pelan-pelan dia itu tambah bilangnya keras sekali. Nah, itu Pak Haji. Akhirnya, Bos, anak gua sama anak lo sama sebenarnya sama anak Haji Marco. Anak gua suruh kuliah kedokteran nggak mau. Maunya sekolahnya teknik sipil, teknik industri. Maunya sarjana hukum. Gua bilang nggak ada, lo mesti kedokteran. Nggak mau Pak. Oh. Dulu kalau anak nggak nurut, dukun bertindak. Sekarang kontol bertindak. Cebok kontol gue kasih dokter. Anak gue 3-3 dokter sekarang. Dokter yang pertama cewek, dokter. Mantu gue dokter. Yang nomor 2 pacarnya dokter, nomor 3 dokter. Harus mau bos, harus keras sama anak. ya Pak Tapi Haji. bukan keras pakai mulut, tapi pakai kontol. Ya Pak Haji. Karena kita sama istri kita kerasnya pakai apa? Pakai kontol. Masuk, iya mamah terus. Papa enak terus. Hasilnya apa? Enak. Jangan kita berantem sama anak gara-gara gua nggak setuju. Pakai air cebokan bos, taklukin. Orang bilang aliran sesat, biarin anak-anak gua bukan anak elu. Siap Pak Haji. Lawan ini kan ilmu zaman dulu. Ilmu simbah kita, nenek kita. Manjur gak? Manjur. Kayak kemarin nih. Pak Haji, kok muka saya tua ya? Gampang. Lo jilat nih itu lak-lakan. Lo gosok 9 kali. Lo taruh di itu
Alis, tiap mau tidur sama bangun tidur, bohong nggak awet muda. Pak Haji, Ini ilmu zaman dulu. itu ilmunya bapak saya Pak Haji. Wah, tepuk tangan dulu dong. Wah, pada gue belum konsultasi sama dia. Betul. Ilmunya bapak saya. Kalau saya ada permasalahan apa-apa, selalu itu. Ini Lak-lakan, lantai atas. Misalkan mau interview, pasti langsung diterima. Mau tes akmil, pasti langsung diterima. Mau tes akpol, pasti diterima. Mau tes kenaikan pangkat, pasti diterima. Mau jadi pemilihan presiden, pasti jadi presiden. Mau reshuffle kabinet, nggak bakal diganti menteri. Begitu, ini ilmu zaman dulu, bos. Zaman dulu banget. Tapi kan orang lihatnya itu aliran sesat. Bodoh amat, lo belum lahir nih ilmu udah lahir. iya Pak Haji. Jangan didengerin. Biarin hak-haknya dia, mulut-mulutnya dia, bacot-bacotnya dia. Ini kan ilmunya nenek kita, kakek kita. Lak-lakan zaman dulu Pak, pakai lak-lakan. Betul Pak Haji. Lak-lakan taruh di sini. Misalkan mau, makanya kan yang sekarang jadi presiden, jadi menteri, jadi jenderal, jadi kapolda, jadi pangdam, pakai ilmu karipan lokal. Iya Pak Haji. Nggak ada yang pakai ilmu modern. Mana ilmu modern? Iya Pak Haji. Paksain Pak, gitu. Siapa Haji? Saya ingat bapak saya Pak Haji, waktu itu saya udah jatuh. Ini saya bondas ya Pak ya. Iya. Lak-lakan. Sembuh Pak, darahnya itu nggak ada. Cuma kayak bening bening doang, itu kering. Ya, ilmu zaman dulu. Lak-lakan. Ya. Misalkan ibu ini punya suami cerewet. Colek bu, memek ibu. Taruh di bibirnya suami kalau pas tidur. Dia nggak akan cerewet lagi. Nggak akan banyol, nggak akan banyak ngomong. Nggak diem aja. Manjurnya tuh alat kelamin ibu. Makanya kalau bisa nanti ibu pulang dari sini diasuransiin ya. Alat kelamin ibu ya. Mumpung lagi ada diskon. Asuransi huru hara ya. Jadi bapak kalau saya lihat. Percuma pak. Bapak berobat kemana-mana. Kalau yang sifat 18-nya nggak dihilangin. Coba dihilangin dulu. Siapa Haji? Sifat 18. Bisa gak sebulan? Paling lama sebulan. Sifat 18 paling lama sebulan. Dihilangin. Bisa gak? Pasti bisa Pak. Karena Harus bisa. Ya, mikirnya yang kadang Ya dilawan dong. mikir itulah yang kepikiran. Kadang udah diem-diem kepikiran gitu. Dilawan Pak. Lainnya Siapa Haji? dilawan Pak. Lawan. Bunda gelisah Saya mau Pak sifat 18 dilawan. sebulan paling lama. Sebulan. Hadiahnya apa Pak Haji kalau saya bisa sebulan? Saya berangkatin umroh gratis akhir Desember. Sekeluarga. Amin. Bapak, ibu, anak semua dibawa aja umroh gratis. Amin. Tapi kalau bapak nggak bisa, ulangin lagi sebulan. Harus bisa. Ya kan hadiahnya nggak murah. Siap. Hadiahnya mahal. Terus bapak mau langgar, ya nggak mau saya. Hadiahnya juga mesti mahal lah. Tapi yang ini yang agak berat mikir ini Pak. Kadang-kadang Sekarang gede mikir apa gede hajat? gede hajat Pak. Nah, masa dikorbanin? Bilangin Jangan. tiba-tiba. Oh. Lo sarah Pak. Bapak mikir gak? Zamannya dulu bapak SD, pernah sekolah gak SD? Pernah. Mimpi gak bapak kawin sama ibu? Nggak bikin SD. sendiri ya Pak? Hah? Enggak. Ya jangan mikir. Ngapain mikir? Gak usah mikir. Gak usah mikir. Bapak kan gak kepikiran kan kawin sama ibu zaman SD. Enggak. Nah ya udah. Orang zaman SMP aja saya nggak kepikiran kalau Nah. istri saya mau ibunya ini. Ya udah, jadi ya gede mikir apa gede hajat? Gede hajat Pak. Ya udah gitu. Kita kan enggak bisa gak ya? Oh bisa gak ya? Pasti bisa. Nggak ada bisa gak ya? Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa gitu. Bisa? Siapa Haji? Hah? Siap bisa. Pasti bisa. Pasti bisa ya. Tapi Kok tapi? Kalau bisa solusinya, nggak ada kata tapi. solusinya itu pinjaman uang istri Ya saya. sekarang bapak kan belum jalanin 18. Sekarang menuntut pinjaman gimana?
Ya, Pak. Jalanin dulu. Siap. Jalanin dulu, yakin dulu pasti pinjamannya lunas. Jadi yang praktekin ya bapak aja, istrinya nggak usah. Nanti kalau cair bayarin tuh utang istrinya gitu loh. Ya, Pak Haji. Jangan jangan mana, nggak ada mana, harus lunas. Ya, Pak Haji. Karena bapak yang udah datang ke RDAI, bapak yang praktekin. Ya, Pak Haji. Karena istri saya sibuk pada waktu itu, Pak Haji. Nggak apa-apa. Ya, Pak Haji. Saya juga praktekin ilmu RDAI, yang praktekin saya apa istri saya? Nggak ada. Ya, Pak Haji. Nggak ikut-ikutan. Saya jalan ini nggak pernah istri saya ikut-ikutan. Pernah nggak ikut bini gue? Nggak pernah, gue sendiri. Terima beres ya dia dapat. Ya, Duit Pak Haji. dapat, semua dapat, ya kan? Udah bapak aja yang jalanin. Siap, Pak Haji. Gitu. Bapak bisa? Bisa Pak? Ya, Ya, siap. paksain ya. Siap. Kedua nih. Anak yatim nyampe di RDAY hari Rabu. Tanggal 23 Oktober. Hari Rabu tanggal 23 Oktober. Jam 18.00. Jam 6. Ya, jadi habis maghrib kita bikin acara ritual. Ijab kabul hajatnya cair 10 miliar. Karena dia datang luar biasa bawa malaikat. Nanti bapak paksain hari Rabu di sini di RDAI jam 18. Kita bikinnya habis maghrib atau habis isya. Siap. Bersama anak yatim yang pulang umroh. Siap Pak. Ya, jadi hari Rabu tanggal 23 kita sakral acara ijab kabul anak yatim pulang umroh. Paksain. Siap Pak. Ya, Nggak pulang ke Lampung harus saya, cair Pak. 10 miliar. Iyalah, Ya. datang ke RDAI berapa sih modalnya? Paling 1 juta. Kalau dari luar kota, Ya. pulang pergi. Ya. Tapi kan cair 10 miliar. Amin. 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 Kalau yang Pasti, Jabodetabek, paling berapa sih ongkosnya? 200.000, 300.000. Kan acaranya nggak bayar, gratis. Siap. Siap. Makan gratis, Siap. minum gratis. Pulang, ya pulang ditendang lah. Kenapa? Kalau nggak malu minta Pak ya. Malu-maluin. Ya jangan minta, kan udah buru gue tendang. Udah Ngapain kabur. minta? Kabur dulu Pak Yang ya. penting lo datang aja dulu ke sini, paksain. Ada Ya. orang Pak Haji transfer gue. Siapa lu? Datang aja dulu. Minta berapa sih? 100 juta. Ya entah gue kasih 100 juta. Minta transfer. Emang lu saudara apa? Saudara juga bukan. Datang dong. Tunjukin muka lo. Nih muka gue Pak Haji, muka berak. Kasih 100 juta. Kasih 200 juta tunai. Ini minta transfer. Berisik mulu, japri mulu. Kok Pak Haji gak mau transfer? Nggak mungkin lah gue transfer lu lah. Kalau saya nggak berani Pak. Ya iya, maksud gue datang dulu. Ya siap. Datang, tunjukin mukanya sama gak sama pantat lu. Kita lagi enak-enak, japri lagi bagus nggak gue blokir lu. Jadi intinya gini Pak, paksain datang. Ijab kabul besok hari Rabu, Siap, tanggal 23 Siap. jam 18. Siap. Semua orang yang pulang dari Mekah, Madinah, apa dia umroh, apa dia haji, pasti bawa malaikat yang gede banget dan pasti manjur. Amin. Selama berapa lama? Amin. Selama 9 hari. Amin. Tapi kalau nanti anak yatimnya udah pulang ke rumah, Bapak datang kemari nih, hari Kemisnya tanggal 24. Iya. 23 hari Kemisnya. Bapak mau ke rumahnya anak yatim. Rumahnya kan jauh. Siapa yang mau nganterin? Mumpung anak yatim ada di sini, kita minta ijab sama di sini. Gitu loh Pak. Paksain tanggal 23 ijab bersama anak yatim yang pulang umroh. Siap Pak. Kalau saya di bandara, saya nggak ada di bandara, nggak jamin, kan nggak ada ritualnya. Jadi anak yatim keluar dari pesawat, bawa koper, langsung dimasukin ke mobil, langsung dibawa kemari. Nggak ada ijab di bandara, nggak ada. Kok nggak ada Pak Haji? Lah diusir-usir sama Sapam ke Pangkalan kemarin nggak enak. Di sini aja udah. Mumpung manjur. Siap. Jadi di bandara nggak ada Amin. ijab kabul. Amin. Turun langsung pulang. Amin. Langsung pulang ke RDI Pak ya. Ya nanti Bapak ijab di sini aja Nanti di ya. RDI saya Pak ya.
Saya kan kadang lapar Pak Haji. Ya udah nanti kan kita kasih sotomi. Oke. Siap Pak. Ya jadi. Iya. Bapak tinggal sifat 18 jangan dilanggar, bisa gak? Siap bisa Pak Haji. Siap bisa. Manjur ya. Siap Pak. Oke. Oke. Sip, sampai ketemu lagi. Kita maghriban dulu. Sip, terkabul. Terima kasih, Pak. Yuk. Makasih ya, Bos. Pak, makasih ya, Pak. Bu, makasih ya, Bu. Pak, makasih ya.